keberadaan Dr. Oki Pratama menjadi tanda tanya besar setelah sahabatnya Nikita Mirzani resmi ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Oki yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia Nikita mendadak seperti menghilang bak ditelan bumi, memicu spekulasi di kalangan publik. Namun baru-baru ini Oki akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Ia mengaku bahwa dirinya hampir setiap hari menjenguk Nikita di penjara, meskipun memang tidak selalu terlihat oleh media. Berapa lu gabung sama tim hebat saya? Terima kasih, bye-bye. Ya, Bikin hari ini dok? agenda hari ini ada launching acara perusahaan saya, salah satu perusahaan saya, Ya. Wikinara. Terus juga ada pembagian reward. Lalu juga hari ini juga ada training academy dari Wikinara, namanya Wiki Academy. Di sini ngumpul-ngumpul semua anggota-anggota. Tapi dok, dengan menanggapi kasus Nikita Mirzani Terima kasih. yang Saya soal sebagai orang terdekat Nikita Mirzani pasti selalu support Nikita apakah Mirzani. sudah jenguk dok? Oh, saya hampir tiap hari jenguk Nikita Mirzani. Saya tiap hari ya sama Dokter Oki ke Polda. Tiap hari bang. Tiap hari ngobrol santai. Jalanin apa bang? Kalau biasanya pagi ya sama Dokter Oki sebentar ngobrol. Jenguk. Pokoknya iya, saya kan pengacara, bisa bertemu sesuai dengan keperluan, dan saya biasanya bawa Dokter Oki. Saya terima kasih banyak Dokter Oki yang begitu membackup secara total, memberikan waktu, meluangkan waktu untuk selalu hadir, mencoba. Jadi ini adalah dalam bentuk untuk menegakkan kebenaran. Di saat seseorang ingin mengungkap dan menegakkan kebenaran, apapun di depan, apapun resiko harus dihadapi. Dan yakin kebenaran itu tidak bisa disalahkan. Padahal sebelum kasus mencuat, Oki selalu berada di garis depan dalam mendukung Nikita. Namun sejak sang artis mendekam di penjara, ia jarang terlihat di hadapan publik. Hal tersebut menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan bahwa dirinya sengaja menjauh untuk menghindari keterlibatan lebih lanjut dalam kasus hukum yang menjerat Nikita. Namun, ia menapik dan menyatakan dengan tegas dukungannya terhadap sang sahabat. Dan gitu gimana dok? Pokoknya apapun saya selalu support Nikita Mirzani. Terima Oke dok, Saya bilang sesuatu yang saat ini masih saya anggap hoax ya, karena tadi malam saya betul-betul melihat ya dan mendengar, melihat alat bukti, mendengar langsung ceritanya dari Dr. Oki maupun ada rekaman ya, baik itu video maupun rekaman suara. Jadi kita tidak boleh mendahului proses hukum tentunya dan menyatakan seseorang ini terlibat atau bersalah atau menjadi tersangka gitu, nggak boleh. Bang, yang dikadang-kadang dengan bahasa perantara seperti apa yang Anda katakan? Perantara. Iya. Jadi begini, Dr. Oki ini kan punya banyak teman, termasuk para dokter-dokter kecantikan yang juga memiliki skincare. Nah tentunya juga kita ketahui Dr. Oki ini kan kedekatannya dengan Nikita Mirzani, selain memang Nikita itu sebagai BA, brand ambassador, dan juga secara pertemanan mereka dekat. Nah, sehingga ketika ada seseorang baik itu dokter ya atau pemilik skincare atau yang merasa dirinya mafia skincare itu ketakutan karena direview mungkin barangnya sama Nikita, maka dia atau orang-orang ini mencari siapa yang bisa berkomunikasi atau menjembatani mereka dengan Nikita Mirzani. Di sisi lain, kasus tersebut semakin memanas setelah Nikita Mirzani melayangkan gugatan One Prestasi terhadap Reza Gladys, menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah atas kerjasama yang dianggap tidak berjalan sesuai kesepakatan. Sementara itu, Oki Pratama sendiri masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan serta telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. sebagai saksi apakah sudah diperiksa dok?
Oh, saya kan sudah tanggal 6 Februari kemarin kan sudah diperiksa. Pihak Reza Gladys pun sempat mendesak polisi untuk menetapkan Dr. Oki Pratama dan Dr. Detektif alias Doktif sebagai tersangka. Mereka mempertanyakan alasan mengapa kedua dokter tersebut belum dikenakan status tersangka, meskipun bukti rekaman percakapan yang diduga menunjukkan keterlibatan mereka telah diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Artinya apa? Bahwa terkait laporan klien kami Dr. Reza dengan nomor 7355 yang kami anggap harus ada lebih dari 2 tersangka, dan sampai dengan sekarang terkait pembunuhan petunjuk jaksa kami anggap penyidik dari Dirsyber Polda Metro Jaya belum memanggil saksi O dan saksi S. Artinya adalah bahwa dengan perbuatan seperti itu, maka kemudian hari ini kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri melalui surat kami untuk dilakukan gelar perkara khusus. Itu berkaitan dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 di pasal 33. Kaitannya dengan satu, kami ingin mempertanyakan di gelar perkara khusus itu kendala apa yang dialami oleh penyidik. Sehingga kemudian tidak memanggil saksi S dan saksi O. Dokter sendiri, saya mengenal Dokter Oki itu dari tahun sekitar ada 5 tahun lalu ya. Saya tahu karakter beliau itu orang baik. Beliau orang nggak enakan. Beliau tidak suka ribut. Beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani. Jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ada niat yang lain-lain. Karena dibuktikan tadi malam, Bang, sampai keluar air mata sedikit ya, saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun atau meminta apapun dari orang-orang yang berseteru gitu loh. Jadi dia memang menjembatani, udah ini mau ketemu, mau silaturahmi, udah silakan kalian urus sendiri ya begitu. Nah tapi ketika ada satu persoalan, ada miskomunikasi di si A dengan Nikita, ya dua-duanya juga balik lagi ke Dokter Oki. Jadi saya rasa Dokter Oki ini adalah seseorang yang baik tapi di tempat yang salah, di tempat orang yang sedang berseteru. Sebelumnya, beredar rekaman suara yang diduga memperlihatkan percakapan antara Dr. Oki Pratama dan Reza Gladys. Dalam rekaman tersebut, Dr. Oki disebut-sebut mengarahkan Reza untuk bertemu dengan Doktif yang diduga berperan sebagai perantara. Tak hanya itu, rekaman tersebut juga mengungkap bagaimana Nikita Mirzani tiba-tiba berhenti menyerang Dr. Richard Lee setelah didamaikan oleh Dr. Oki. Hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa adanya jaringan yang lebih luas dalam kasus tersebut. Sudah, jadi menurut aku ketemu aja, silaturahmi aja. Iya aku gitu. ayo, Gitu. cuman aku lihat aja Sela Soki ya kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny kayak gitu. Karena life seenaknya, orang sudah lupa gitu. Terserahlah orang mau bilang cari aman. Yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya, gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? nggak ada. Udah berdamai. Makanya udah berdamaikan. aku bingung Ki, makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh, aku malah kan baru Langkah apa
kan itu yang gue bilang teh. Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Gue bilang kayak itu. Aku sebagai pelaku bisnis juga teh kayak itu. Kita harus menghidupin ini kan pegawai-pegawai kita kan kayak gitu. Mau sampai kapan teteh berdiam di? Aku yakin tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi, tapi kan takut diserang lagi ini lagi kayak gitu. Ya, Tapi mau makanya aku sampai tuh mau kapan? nelfon ketemu kamu tuh mau kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kamu yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya jadi benar. yang Dan takut. teteh itu harus ketemu dokter, harus Iya. ketemu dokter kayak gitu. Terus Harus ketemu dokter. ya jadi gimana, Oki bilangin aja ke Mail atau tolongin aku. Ini deh, maksudnya. aku ya udah kita video voice call bertiga sama Boleh, Mel. Aku boleh. gak mau teh, nanti kalau aku ini walaupun aku yakin sama Tete itu tidak mungkin sekali membalikan fakta ngarang-ngarang cerita, tapi aku sudah takut sama sama si Ono itu ngarang-ngarang cerita, jadi lebih baik Tete langsung aku telepon sama Mail gitu. Iya, boleh, Ini boleh. ya, aku ini ya. Kalau dikatakan menggandeng, bukan ya, tetapi fakta hukumnya adalah bahwa bukan hanya klien kami saja ya, bukan hanya klien kami saja yang menjadi korban terhadap dugaan-dugaan peristiwa tindak pidana yang seperti dilaporkan klien kami. Sehingga kemudian ketika klien kami melaporkan dugaan tindak pidana terhadap NM, IM, dan inisial O, lalu beberapa brand owner yang lain datang dengan sukarela mendukung, seperti itu. Dan untuk lawyer dari AS ya, juga lawyer dari RG yang ngotot banget, getol banget untuk menjadikan kita, Dr. Oki ataupun Doktif, tersangka. Kan kalian sudah melaporkan, menyerahkan laporan kalian ke aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum penyidik sudah bekerja keras. Kenapa kalian getol banget? Kalau tidak ada bukti-bukti yang mengaitkan Doktif, kenapa harus Doktif terkait dengan itu semua? Berarti kalian dong nggak percaya dengan kinerja dari kepolisian, betul nggak Pak Bang Caca? Bukan hanya dituding sebagai otak dari pemerasan owner skincare, Dr. Oki Pratama juga sempat diisukan menjalani lavender marriage dengan sang istri, Sarah Maria. Kabar itu mencuat setelah beredar video yang diduga memperlihatkan Dr. Oki tengah merayakan hari spesial di sebuah kamar hotel dengan nuansa romantis dengan seorang pria. Hingga akhirnya presenter kenamaan Robby Purba pun ikut terseret. Apalagi setelah itu beredar sederet video lainnya yang seolah semakin menguatkan bahwa keduanya memang memiliki hubungan spesial. Welcome home sayang. Iya, makasih sayangku. Kayak abis operasi berat gitu ya, mode ya. Dokter, ini tuh untuk pertama kali pengiriman katanya sampai 148 Benar. paket. Jadi kami happy dong, kan terbukti. Apa lagi nih yang lu persiapkan? Kenapa? Ke depannya? Oh banyak, udah banyak strategi, semuanya ada pokoknya, tenang aja. Akan banyak kejutan nanti pokoknya ya. Akan banyak kejutan pokoknya.